Kita akan belajar hari ini, saudara, untuk bisa mengenal hal apa yang paling Papa rindukan dalam hidup kita ketika Dia panggil kita menjadi anak-anaknya, ketika Dia panggil kita jadi murid-muridnya. Maaf, kalau saya bicara secara umum ya, maka otomatis begitu mendengar kata hamba Tuhan, maaf, maka yang langsung dipikir adalah buat kebaktian. Terima kasih Denpasar sudah dengar juga. Betul tidak, saudara? Maaf lagi sekali. Kalau kita menyebut diri rekan sekerja Kristus, anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, maka yang kita pikirkan, hal yang utama kita kerjakan, ini saya bicara umum loh. Pasti kita akan buat gereja, buat kebaktian minggu, kita cari gedung, sewa atau beli atau apa, saya nggak tahu. Nah, bukan itu. Karena kita lihat di Alkitab, nggak ada satupun ayat yang memberitahu kita bahwa Tuhan itu ingin kita bangunkan gedung. Enggak. Nah, bukit doa juga enggak. Tuhan nggak pernah menulis di Alkitab untuk kita bangun bukit doa. Gereja-gereja berlomba-lomba bangun bukit doa itu zaman tahun 80-an. Waktu pengaruh Choyonggi masuk ke Indonesia. Di Korea Selatan, kota Seoul, ada bukit doa besar. Dan orang berdoa luar biasa. Tapi lihat sekarang, enggak sehebat yang dulu. Nah, jadi apa yang Tuhan inginkan? Ya, mari kita buka Yesaya 11. Ya, Yesaya 11. Maka itu kalau kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita, hidup ini pasti menyenangkan, saudara. Pasti menyenangkan. Saya ulangi lagi, maaf saya belum silent. Yang satu. Karena apa? Papa kan senang. Puji Tuhan, ada suara kita dari Brisbane ngikutin. Cimeling, ya. Nah, Yesaya 11, ya. Mari, Pekanbaru hadir juga, puji Tuhan. Yesaya pasal 11. Ayat yang ke-9. Ini yang Papa rindukan atas kehidupan kita. Yesaya 11 ayat 9. Ya, anak saya Jeffrey Sibu hadir ya. Oke. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Mari kita lihat ini. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Enggak ada. Di seluruh gunungku yang kudus. Stop dulu. Jadi kerinduan Papa, saudara, enggak ada kejahatan, enggak ada kebusukan di dunia ini. Apalagi di seluruh gunung Tuhan yang kudus. Enggak ada. Nah, tapi kok kita lihat hari-hari ini, saudara. Coba contoh. Di tengah-tengah COVID-19 yang begitu mengerikan. Bisanya ada pejabat baik di Jakarta maupun di daerah. Termasuk berapa kepala desa yang harus membagikan tunjangan dari pemerintah. Sekian banyak triliun. Satu keluarga dapat 600.000. Ternyata kejahatan dan kebusukan terjadi. Dana bencana, dana untuk masalah masyarakat dikorupsi, dirampok. Nah, kenapa itu terjadi? Bahkan kita tahu pelakunya, maaf, ada yang Kristen, ada yang Kristen. Kenapa ada kebusukan? Kenapa ada kejahatan? Maafkan saya. Di dalam gereja juga. Maaf, hari-hari ini ada sebuah gereja besar di Jogja yang lagi ribut antar gembala dengan majelis daerah. Waktu saya ngikutin itu, ya Tuhan, bagaimana ini atas nama Tuhan? Tapi ada kerusakan. Saya nggak bela yang gembala atau yang majelis daerah karena saya juga nggak kenal. Cuma saya ngikuti lewat viral itu. Nah, dan ada banyak lain-lain lagi kebusukan dan kejahatan yang terjadi di gunung Tuhan yang kudus. Nah, saudara, jadi ini masalah, ini problem besar. Kalau dikatakan di gunungku yang kudus, berarti dalam gereja Tuhan. Ya, saya baca lagi ayat 9, Yesaya 11. Seharusnya, saya tambahkan satu kata di bagian pertama. Seharusnya tidak ada yang akan berbuat jahat
atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus seharusnya. Tapi sekarang kita lihat kejahatan dan kebusukan justru ada di dalam gereja. Saudara, semua kita tahu, bukan rahasia umum, hampir semua sinode gereja, hampir semua, ya kalau saya nggak berkata sedikit yang tidak. Mengapa tiap kali sinode-sinode itu ada sidang besar untuk pergantian atau pemilihan ketua sinode baru? Pasti ribut. Pasti, hampir nggak ada yang nggak ribut, maafkan saya. Bahkan sudah bukan rahasia lagi ketika pergantian ketua sinode dan ketika pemilihan. Ternyata money politik uang terjadi. Calon-calon tertentu sudah mulai kasak kusuk belusukan ke daerah-daerah supaya mempengaruhi rekan-rekan pendeta untuk milih dia. Bahkan ini saya tahu sendiri di hotel-hotel tempat para peserta yang notabene adalah pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan itu di dalam hotel tempat hamba-hamba Tuhan yang terhormat menginap. Uang dibagikan di dalam kamar masing-masing. Saya sampai bilang gila ini. Saudara, kejahatan dan kebusukan terjadi di seluruh gunung Tuhan yang kudus. Seharusnya tidak terjadi. Nah, kapan itu bisa berhenti? Kapan segala kebusukan dan kejahatan itu tidak ada lagi di seluruh gunung Tuhan yang kudus? Saudara perhatikan kalimat berikut. Sebab. Nah, kita tahu bukan? Kata sebab ini jawabannya. Kapan? Di seluruh gunung Tuhan gak ada kebusukan, gak ada kejahatan. Kalau saya pakai kata kapan, maka kata ini jadi kalau. Kalau seluruh bumi diapain? Penuh dengan pengenalan akan Yahweh Tuhan. Sederhana bukan kalau kita melihat ini? Seluruh bumi seharusnya dipenuhi dengan pengenalan kepada Bapa di surga. Nah, sekarang langsung saya potong. Berarti selama di dalam gereja Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hidup kekristenan kita, maaf, masih ada yang berlaku busuk dan berbuat jahat, berarti di tempat itu yang sekalipun nama Tuhan disebut-sebut, karena itu gereja, karena itu pekerjaan Tuhan, berarti di tempat itu orang-orangnya belum mengenal Bapa di surga. Maka itu terjadi kebusukan dan terjadi kejahatan. Jadi mengenal Bapa di surga ini kerinduannya. Bukan bangun gedung gereja yang megah. Bukan bangun bukit doa. Bukan buat sekolah Alkitab yang hebat-hebat. Maaf, bukan. Hari ini tadi pagi 3 kota yang telepon saya. Tanya, bagaimana Nabire? Sudah ada ibadah? Sudah. Kami mulai ibadah sejak tanggal 7 Juni yang lalu. Jadi sudah 4 kali. Dalam bulan Juni 4 kali hari Minggu sudah diizinkan. Tetap dalam peraturan ya, gugus tugas itu. Dijaga jaraknya. Nah ternyata di beberapa tempat itu belum ada. Nah di sini kita melihat bukan bagaimana nilai, arti, fungsi sebuah gedung tempat ibadah kalau nggak bisa dipakai. Bahkan agama mayoritas kita pun hari besar terpaksa ditiadakan. Nah bayangkan, ada apa Tuhan dengan COVID-19 ini? Maka itu saudara-saudara, mari kita mulai hari ini mengambil keputusan bahwa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan suka, yang Tuhan inginkan, bumi ini harus dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan.
bukan dipenuhi ibadah, bukan dipenuhi dengan KKR, bukan dengan seminar-seminar, bukan, tapi dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Maka semua kejahatan dan kebusukan tidak akan terjadi. Hebat nggak kalau kita melihat firman ini, saudara? Oke, saya baca lagi sampai selesai. Ayat 9 ini, Yesaya 11. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Kenapa? Sebab, nah ini loh, kata sebab ini menarik. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh. Gambarannya seperti apa? Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi sampai hari ini kalau masih ada kejahatan, ada kebusukan di gunung Tuhan yang kudus, berarti orang-orang di situ belum mengenal Bapa di surga. Maka terjadi kebusukan dan kejahatan. Oke, saya beri contoh. Satu-satunya penyebab mengapa dalam pekerjaan Tuhan, saya ulangi, mengapa dalam pekerjaan Tuhan ada orang berbuat jahat dan berlaku busuk? Makasih Vincent, Papa senang kamu ikut juga dari Kalimantan Barat ini anak saya. Ternyata yang nomor satu penyebab itu karena uang. Uang dan uang dan uang. Maka saya menyimpulkan, penghalang utama kita anak-anak Papa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, tidak bisa mengenal Papa karena motivasi uang di dalam pelayanan kita. Ya, motivasi uang. Maaf. Kira-kira April yang lalu. Aduh, ya judulnya menarik sekali. Apa itu? Apa dampak COVID-19 kepada gereja? Menarik itu judulnya. Apa dampak COVID-19 terhadap gereja? Nah, salah satu yang saya bahas di acara itu adalah dengan COVID-19, maka hidup hamba Tuhan dan hidup gereja itu dimurnikan. Kelihatan sekali hamba Tuhan dan gereja yang fokusnya uang, maka masa COVID-19 ini, gereja dan hamba Tuhan yang fokusnya uang. Saya pakai istilah anak-anak muda, kelepak-kelepak, saudara. Kenapa? Karena biasanya uang kolektor masuk banyak. Karena kebaktian. Orang datang. Nah, itu fokusnya uang. Maka itu lewat COVID-19 ada penyaringan, saudara. Ada pemurnian yang luar biasa. Nah, maka itu hati-hati. Sehingga viral di sosial media. Gereja-gereja enggak malu. Hamba-hamba lu ngomong, aduh hidup jadi kacau, pelayanan jadi kacau, sulit bayar kredit, keuangan gereja turun sekian puluh %. Bahkan ada gereja yang berkata terang-terangan karena itu viral. Maaf jemaat, nggak cukup kalau cuma 10%. Apa istilahnya? Bukan perpuluhan lagi, karena 20% ini diminta. Maaf, karena uang fokusnya. Maka itu saya berani berkata, saudara, yang menghalangi kita mengenal Papa, karena itu yang dirindukan, supaya semua kejahatan dan kebusukan tidak ada lagi di gunung yang kudus, maka uang itu harus kita perhatikan, kita tempatkan di mana. Mari kita baca Matius 28, ya, Matius 28. Ada peristiwa yang menakutkan di sini. Matius 28 mulai ayat ke-11 atau 13, maaf. Mulai 11. Matius 28 mulai ayat 11. Roh Kudus tolong kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Judulnya menarik. Dusta Mahkamah Agama. Boy?
Mahkamah agama. Itu tempat yang terhormat. Tempatnya orang-orang suci kumpul, mahkamah agama. Tapi ada dusta, ada kebusukan. Kenapa? Saya baca ya, Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, siapa? Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Apa yang diberitakan? Terjadi apa? Siapa yang mencegat para serdadu yang menjaga kubur Yesus itu? Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka, ini luar biasa, saudara. Mereka tua-tua ini, imam-imam kepala itu, mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang. Catat, sejumlah besar uang. Money politik sudah ada di zaman itu. Oke, mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu, kepada tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Dan berkata, maka itu tadi saya berani berkata, hampir tidak ada gereja kalau mereka ada sidang besar, sidang sinode istilahnya, untuk memilih ketua baru. Politik uang terjadi di situ. Hamba Tuhan, dusta mahkamah agama. Maaf, saudara, kita harus bongkar kebusukan dan kejahatan ini di dalam gunung Tuhan yang kudus. Ngeri sekali. Oke? Dan berkata, apa kata mereka? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Jahat enggak? Kebohongan ini, dusta ini. Dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Uang berbicara. Saudara perhatikan, ini penting sekali untuk kita belajar. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri. Siapa wali negeri? Jenderal mereka. Ini serdadu loh. Ingat hukum militer, prajurit bersalah, komandan terima akibatnya. Betul tidak? Ini hukum militer. Maka itu, supaya mereka merasa aman, walaupun diajari bohong, maka imam-imam kepala, tua-tua Yahudi ini, kalau sekarang yang ada di kantor-kantor sinode itu, berkata, urusan jenderalmu, urusan kami. Kamu yang penting diam dan bawa uang ini pergi. Dan katakan pesan kami, Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya tengah malam waktu kamu tidur. Pimpinanmu, jenderalmu, urusan kami. Maka itu ada kalimat ini. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, ya, kami akan berbicara dengan jenderalmu, komandanmu, pemimpinmu, kami akan bicara. Sehingga kamu prajurit-prajurit tidak beroleh kesulitan apa-apa. Tolong catat, ini imam-imam kepala. Oh Tuhan, ampuni, ampuni. Betapa busuknya dan jahatnya mereka, mahkamah agama. Tapi ada dusta. Saudara, maaf. Mengenal ya. Di seluruh gunung yang Tuhan yang kudus ada kebusukan dan kejahatan. Karena tidak mengenal apa-apa. Bayangkan imam-imam kepala berani pasang badan untuk membela prajurit di hadapan pimpinan mereka, wali negeri, jenderal mereka. Jangan takut, itu urusan kami. Kamu diam saja, pokoknya ini duit. Maka itu tadi saya katakan kepada saudara, musuh terbesar gereja sampai kita nggak bisa mengenal Tuhan, ternyata uang. Uang dan uang dan uang.
Maka itu COVID-19 ini memurnikan kita. Kelihatan sekali hamba Tuhan dan gereja yang orientasinya, pikirannya, fokusnya uang. Terbukti sekarang. Kelepak-kelepak di masa COVID-19 ini. Ayo kita melihat. Awal-awal COVID-19 itu April. Viral bukan? Ada gambar di sosial media. Gambarnya Tuhan Yesus lagi duduk santai. Toto datang ada malaikat. Jelas iblis karena pakai ekor, pakai tanduk, ya. Iblis berkata begini kepada Yesus. Yesus. Nah, malaikat itu, setan itu berkata kepada Yesus. Yesus lihat, aku berhasil menutup gereja sebanyak-banyaknya. Dengan wajah yang santai, enggak bereaksi yang kaget. Yesus ditulis itu, Yesus berkata, betul, gedung gereja tutup. Tapi sekarang gerejaku ada rumah-rumah dan jauh lebih banyak daripada gedung yang kau tutup. Wah, saya langsung sebarkan gambar itu ke banyak orang. Dan itu betul. Dengan kata lain, bahasa Jawa, iblis kecele, nutup gedung gereja besar, tapi gereja rumah mulai bertumbuhan sampai hari ini. Termasuk sekolah minggu. Saudara lihat, nggak sedikit orang tua takut untuk membawa ke sekolah minggu. Betul nggak? Nggak sedikit. Kenapa? Karena penularannya, virusnya sekolah minggu. Nah, kalau begitu mau tidak mau, ya mau tidak mau, mama papa yang harus menjadi guru, baik guru sekolah maupun guru sekolah minggu untuk anak-anaknya. Sekolah masih belum dibuka. Lihat Perancis, lihat Korea, lihat berapa negara baru dibuka belum seminggu. Wih, virus baru muncul, klaster baru, penularan baru muncul, klaster baru muncul. Tutup. Begitu pula sekolah minggu. Orang tua mulai mikir. Nah, di rumah, ayo kita mulai mikir di rumah. Maaf. Jadi di rumah itu gereja yang luar biasa. Jelas ya? Jadi COVID-19 itu memurnikan kita. Ayat 15. Maaf, menakutkan. Masih Matius 28 ayat 15. Mereka serdadu-serdadu itu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan. Siapa yang pesan? Imam-imam kepala, maaf, ketua-ketua sinode, maaf, hamba-hamba Tuhan hebat, tokoh-tokoh agama, mahkamah agama, tua-tua Yahudi. Pesannya apa? Yesus nggak bangkit. Tapi mayatnya dicuri oleh muridnya malam-malam waktu kamu para serdadu tidur. Itu pesannya. Terus lihat. Dan mereka berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Karena disuruh dan dibayar. Nah, ini yang menakutkan. Dan cerita ini. Cerita apa? Yesus nggak bangkit. Tapi malah mayatnya dicuri malam-malam. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi. Oh Tuhan, ampuni kami. Sampai sekarang ini. Kalau kita masih hidup di 20 tahun yang akan datang, berarti masih ada sampai saat itu. Kalau dunia masih berputar 100 tahun lagi, maka cerita Yesus tidak bangkit itu ada sampai saat itu. Kalau dunia masih ada 200 tahun lagi misalnya, berarti cerita dusta ini ada sampai saat itu. Apa yang kita pelajari, saudara? Ingat, Perjanjian Lama menulis, segala sesuatu yang dibuat oleh Bapa di surga dengan macam-macam bentuk mujizat. Saudara tolong perhatikan ya, maaf nggak ada waktu untuk itu. Setiap kali Papa buat mujizat di masa Perjanjian Lama, tembok Yeriko,
Ya, Sungai Yordan terbelah, ada batu. Oh banyak, saya nggak bisa ngafalkan satu persatu. Zaman Daud juga ada, zaman raja-raja, zaman nabi-nabi. Setelah Papa buat mujizat di masa-masa perjanjian lama itu, selalu ada kalimat. Dan hal itu ada sampai hari ini. Air di Yeriko yang jahat istilahnya, ibu hamil minum keguguran, orang sehat jadi sakit, masih ingat. Lalu Elisa atau Elia datang, maaf saya lupa. Terus dapat buat mujizat, si tabur garam dan apa. Saudara, ditulis air itu sehat sampai hari ini. Nah, kalau saudara pernah ikut tur ke Israel sampai ke kota Yeriko, dan air itu ada sampai hari ini, betul. Jadi tempat turis. Nah, jadi kalau apa yang dibuat Tuhan itu ada sampai hari ini, dan apa yang dibuat oleh uang juga tertulis hal itu ada sampai hari ini. Tolong catat, ini salah satu bentuk kita mengenal Papa di surga, yaitu mengenal hatinya. Saya ulangi, kalau yang Papa buat itu ada sampai hari ini, dan yang uang itu buat juga ada sampai hari ini, mari kita hitung pakai istilah rumus matematika. Kalau garis A, B itu sama dengan garis C, D, maka AB itu sama dengan CD. Betul ya? Itu rumus matematika. Nah, kalau yang dibuat Papa di surga dengan mujizatnya itu ada sampai hari ini, dan yang dibuat oleh uang juga ada sampai hari ini, berarti kekuatan Papa dan kekuatan uang itu sejajar. Tolong catat. Sebab dua kekuatan ini kalau bekerja ada sampai hari ini. Ngeri nggak saudara? Maka itu kalau bilang kejahatan, kalau bilang kebusukan, kita masih Yesaya 11 ayat 9. Pasti yang pertama muncul duit yang bisa buat orang berlaku jahat dan berhati busuk. Itu uang. Nah, kita harus mengenal. Maka itu kalau kita bisa mengenal Papa, kita harus pisahkan antara Tuhan dengan uang dalam hidup kita. Walaupun kita butuh uang. Ingat Pak Benny berapa waktu yang lalu tanya toh, lah Koden apakah bukan kontradiksi kalau Koden berkata bahwa kita nggak butuh uang, ya lebih kita butuh Tuhan. Masih ingat ya Ben? Lalu saya jawab begini, betul, dua-dua butuh. Tuhan kita butuh, uang kita butuh. Tapi Matius 6:24 kan ada firman, suruh milih siapa yang lebih kita butuhkan. Sebab antara uang dan Tuhan tidak bisa kita butuhkan di level yang sama. Catat itu. Saya harap saudara mengerti. Jadi kalau kita butuh Tuhan, maka Tuhan harus di nomor satu. Kita butuh uang, nggak boleh dinaikkan sejajar kita butuh Tuhan. Tidak. Taruh uang di paling belakang. Maka kalau saudara dan saya berbuat seperti itu, maka kita akan mengenal Papa kita. Sebab yang terutama adalah Tuhan, bukan uang itu. Jelas ya? Nah, kalau kita lihat saudara kita, Abraham kok bisa begitu ya? Nuh kok bisa sehebat begitu ya? Musa kok bisa hebat segitu ya? Yusuf kok bisa sehebat begitu ya? Daud kok bisa sehebat begitu ya? Jawabannya, karena Tuhan mengenal mereka dan mereka pun mengenal Tuhan. Maka itu dalam hidup kita juga begitu. Harus kita bisa mengenal Tuhan lebih daripada kita mengenal apapun dan mengenal siapapun. Saya harap saudara jelas
konsep mengenal ini tadi. Nah, sebelum kita beralih ke ayat yang lain, sekali lagi, Yesaya 11 ayat 9 adalah kerinduan Tuhan yang paling besar, yang paling dalam, yang paling kuat. Lebih daripada kerinduan dia untuk kita buatkan KKR, buatkan seminar, buatkan gedung gereja yang hebat, buatkan sekolah kitab yang wah. Satu kerinduannya. Ayo, bumi ini dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya ini. Hal kedua, selain uang, apa yang membuat kita nggak mengenal Tuhan? Saudara, saya sebutkan 2 kalimat ini. Ya, coba cerna baik-baik. Jelas Alkitab minta supaya kita ini mengenal akan Tuhan. Ya. Tapi gereja membuat mengetahui tentang Tuhan. Tolong catat. Ya. Yang dia minta mengenal Tuhan. Tapi gereja mengajarkan ayo mengetahui tentang Tuhan. Nah, apa itu pengetahuan tentang Tuhan? Maaf, itulah teologi. Teo itu Tuhan, logi itu logika. Nah, jadi teologi itu sebuah ilmu seperti geologi, psikologi, antropologi, ya, logi-logi yang lain banyak lah, biologi. Itu ilmu yang mengisi otak kita. Dan itu ada buku-bukunya. Semua yang berkata logi atau logika itu ada bukunya. Nah, beda saudara. Mengenal akan Tuhan. Saya sebut contoh gini. Ini kepercayaan seluruh manusia di dunia. Kita bisa mengenal seseorang itu karena kita bergaul dengan orang itu. Betul? Tapi dalam hidup ini ada ilmu namanya logi. Nah, kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu Presiden Soekarno yang masih muda-muda. Kita nggak pernah tahu Hitler, sejarah-sejarah orang-orang hebat itu. Tapi ada bukunya. Nah, kita bisa mempelajari tentang tokoh-tokoh itu. Karena bukunya ada. Nah, ketika kita mempelajari biografi tokoh-tokoh itu, dengan semua yang dibuatnya, maka itu namanya mengetahui tentang orang itu. Karena kita mempelajari dia. Tapi pertanyaannya, dengan mempelajari orang itu, jamin semua kita jawabannya sama. Kita nggak akan kenal dia, karena kita cuma mempelajari. Kenapa? Karena nggak ketemu. Orangnya sudah mati kok. Walaupun ada seorang tokoh yang masih hidup, yang sekarang ini ada, dan bukunya ada. Silakan belajar tentang dia. Nggak apa-apa, bukunya ada. Tapi lagi sekali saudara, mempelajari tokoh-tokoh itu, kita itu nggak bisa kenal. Nah, saya mau bacakan 2 ayat. 1 Korintus 4. Ya, lihat ayat ini. 1 Korintus 4. Maka itu, maaf, hati-hati dengan teologi. Kita bisa belajar teologi. Kuliah juga bisa, kampusnya banyak. Bayar, silakan. Oke? Terus lalu kita diuji. Mau S1, S2, S3 terserah. Tapi lihat 2 ayat ini. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Begini kata Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu. Sebentar saya cari ini kok masih.
Yang mana ini? Maaf, nantilah biar. Saya ulangi 1 Korintus 4 ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Manis sekali firman ini. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Saudara, mari kita lihat. Gereja zaman sekarang tidak kekurangan guru-guru pendidik-pendidik dalam Kristus. Itulah teolog-teolog. Baik yang sarjana teologi, yang master teologi, yang doktor teologi. Itu ribuan di dalam gereja Tuhan. Enggak kekurangan. Padahal ini tulisan Paulus 2000 tahun yang lalu sudah memberitahu kita. Di gereja banyak guru-guru pendidik-pendidik. Tapi lihat kalimat berikut. Kamu, murid-murid Yesus, gereja Tuhan, tidak mempunyai banyak papa. Saudara, bedakan papa dengan pendidik. Beda. Terus begini kata Paulus, Tuhan tolong kami. Pokoknya hari ini kami mau belajar. Mengerjakan apa yang Papa suruh kami kerjakan. Bukan mengerjakan yang tidak Papa suruh dalam nama Yesus. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus maaf, telah menjadi papamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Maaf, saya minum dulu. Saudara tahu nggak arti ayat ini? Jadi yang menghalangi kita bisa mengenal Tuhan, maaf, karena kita tanpa sadar hanya diajar untuk mengetahui tentang Tuhan lewat baca buku-buku. Nah, bisa tahu, kita bisa lulus ujian, ayo diuji. Semua ini beda sekali. Jadi yang Papa minta bukan mengetahui tentang dia, tapi mengenal dia. Maaf ya, ini sebetulnya saya ini sedang rapat. Itu guru-guru kepala-kepala sekolah kami sedang rapat di ruang sebelah. Maaf terganggu. Karena memang hari ini tiba-tiba karena untuk masuk tahun ajaran baru yang berubah semuanya. Karena peraturan gara-gara COVID-19. Nah tadi saya minta izin tinggal sebentar. Maka itu saya nanti cuma 1 sesi hari ini, maafkan. Karena ini rapat penting yang harus segera kami laporkan kepada Kemendikbud provinsi dan kabupaten ini. Maaf ya, jadi suara mereka kita nggak terganggu. Saya lanjutkan. Nah, karena kita terlalu banyak pendidik, terlalu banyak guru-guru di dalam gereja, teolog-teolog tadi, maka kita diajarkan untuk mengetahui tentang Tuhan. Bukan mengenal. Nah, untuk mengenal Tuhan, itu fungsi Papa yang diperlukan. Nah, maaf ya, ini nyimpang dikit. Mau dianggap intermezzo, silakan. Maaf. Maka itu setelah saya belajar ayat ini berapa puluh tahun yang lalu, maka saya nyimpulkan, betul ya, di gereja itu terlalu banyak om. Orang manggil om. Betul tidak? Om. Maaf, ini dari bahasa Belanda. Betul? Nah, sekarang kita tanya. Apa bedanya om dan papa? Saya punya ilustrasi. Seorang dokter yang terkenal di sebuah kota. Sangat terkenal. Suatu malam, sehabis praktek, anak mereka yang baru lulus SMA, ya, masuk ke kamar praktek papanya. Papanya masih sibuk-sibuk apa untuk tutup prakteknya. Tiba-tiba anak ini berkata gini pada papanya, "Pak, saya ngambil keputusan, Pak, saya sudah lulus SMA. Maka saya akan masuk fakultas kedokteran.
Saya ingin jadi dokter yang lebih hebat dari papa. Papanya nggak ada reaksi, cuma oh ya, ya udah. Maka mereka sama-sama pulang. Sampai di rumah, dokter ini cerita ke istrinya, bilang begini, mah gawat mah. Loh, ada apa gawat? Ternyata anak itu mau nyaingi aku. Dia sudah lulus SMA, dia ingin kuliah fakultas kedokteran, dan dia bertekad harus jadi dokter lebih hebat dari aku, mah. Maaf ya, ini ilustrasi. Tolong saudara jawab, dokter ini papanya anak itu atau omnya? Ngerti nggak ilustrasi ini? Saudara, papa itu nggak akan takut disaingi oleh anak-anaknya. Justru papa itu rindu anak-anaknya lebih hebat dari papanya. Izinkan saya motong, yang ikut Zoom ini ada seorang namanya Betty. Saya kenal dari tahun 90-an yang lalu. Mereka nggak punya anak. Tapi Betty ini ngurus ponakan-ponakan luar biasa. Dan dalam perjuangan hidupnya Betty itu berkata, pokoknya ponakan-ponakan harus lebih hebat dari kami. Wih, itu hebat sekali. Nah, itulah orang tua yang ingin mendorong anak-anaknya lebih hebat dari dirinya. Maaf ya saudara, saya harus ngomong. Puji Tuhan zaman sekarang ini mulai kurang. Tapi waktu awal-awal saya melayani, kalau saya keliling ke banyak tempat pelayanan, saudara, hampir semua mahasiswa yang praktek, mahasiswa soal kitab, ya sebelum lulus yang praktek dulu. Biasanya ditempatkan di gereja-gereja. Maaf saudara, bukan rahasia lagi. Tapi zaman sudah berubah sekarang, tidak. Itu dulu. Kalau khotbah mahasiswa praktek ini lebih disukai jemaat dari khotbah gembala. Ada berapa gembala kalau khotbah jemaatnya ngantuk, maaf. Nah, kalau mahasiswa praktek ini khotbahnya lebih bagus. Bahkan majelis, bahkan jemaat bilang kepada Om, biar suruh diajak khotbah. Wih, di situ Bapak Gembala itu, wih, gelisah. Karena takut saingan. Bahkan tidak sedikit gembala-gembala zaman itu saya ngalami. Mahasiswa-mahasiswa praktek tidak boleh besuk, istilah Belanda, kunjungan ke jemaat. Apalagi ke jemaat yang punya toko, yang punya bisnis atau orang kaya. Maaf, itu dilarang. Takut persembahannya diberikan. Oh Tuhan, ampuni kami, ampuni. Maaf, jangan ada yang mungkin juga dari ikut Zoom ini ada yang pernah jadi korban dari seorang om dan tante di dalam gereja. Dan tidak sedikit anak-anak muda yang harusnya didorong maju, cuma diturunkan pelayanannya jadi guru sekolah minggu, bersihkan rumah gembala, bersihkan gereja, ngelap kursi. Maaf saudaraku, saya minta maaf. Tapi ini terjadi. Nah, betul tidak? Maka itu mari saudara, hari ini kita sadar betul-betul pada kesalahan fatal. Nah, inilah yang harus kita ubah dalam hidup kita. Jadi tujuan Tuhan supaya dunia ini dipenuhi, bumi ini dipenuhi dengan pengenalan kepada Tuhan. Bukan mengetahui tentang Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan. Keren ya, kalau kita melihat fakta ini saudara, sungguh begitu dahsyatnya perbuatan Tuhan atas hidup kita ini. Maka itu ayo mulai hari ini kita mengambil keputusan, mengenal dari kita dulu. Kita mengenal Bapa kita, setelah itu baru kita mengajarkan ke banyak orang di sekitar kita untuk mereka pun mengenal Tuhan. Wah, kalau diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, orang-orang itu mulai mengenal Tuhan, maka keluar dari lingkungan itu, orang-orang kan mengenal Tuhan. Nggak mengetahui saja, mengenal. Wah, hidup ini sungguh-sungguh luar biasa. Indah. Nah,
Maka itu ayo mulai saat ini saudara, kita betul-betul mengambil keputusan. Tidak yang lain, mengenal. Dan ingat, satu-satunya cara mengenal adalah bergaul. Keren bukan? Bergaul dengan seseorang, maka kita akan mengenal. Nah, mari kita lihat. Sederhana sekali. Semua kita kan pernah remaja, semua kita pernah jadi pemuda dan pemudi. Betul? Nah, ciri-ciri remaja atau orang muda pasti punya sahabat, teman bergaul. Betul? Nah, ada 3 hal, saudara, yang membuat kita disebut sahabat, teman bergaul. Ada 3. 1, ingat masih kecil dulu, masih remaja bukan kecil ya. Kita lebih percaya sahabat kita atau percaya ibu atau bapak kita. Jelas kita lebih percaya sahabat kita. Maka itu kita selalu ngomong begini. Aku beritahu kamu ya. Tapi jangan kasih tahu mamaku loh. Ingat nggak? Bahkan rahasia-rahasia yang lucu-lucu yang kadang-kadang kita malu kalau ingat itu. Kenapa kita berani cerita ke teman kita, sahabat kita itu? Karena ini sahabat, teman bergaul. Nah, ingat Yohanes 15 ayat 15? Bukankah seperti itu Tuhan Yesus ngomong? Jam-jam terakhir. Ingat loh, Yohanes 13, Yohanes 14, Yohanes 16, ya. Jadi 3 pasal, Yohanes 13, 14, 4 pasal, Yohanes 13, 14, 15, 16. 4 pasal itu adalah perpisahan Tuhan Yesus dengan 12 muridnya. Karena masuk Yohanes 17, dia sudah doa di Getsemani terus ditangkap. Jadi itu peristiwa mengharukan. Di tengah-tengah pasal itu, yaitu pasal 15. 15, hebat. 4 pasal, 13, 14, 15, 16. Di tengah-tengahnya pasal 15, di angka ayat yang sama, ayat 15. Ada sebuah firman yang luar biasa. Kiranya Yohanes 15 ayat 15 ini membuat saudara dan saya tidak mengalami kesulitan untuk menggenapi Yesaya 11 ayat 9. Kerinduan Tuhan, kerinduan Bapa kita, supaya bumi ini dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Bukan pengetahuan tentang Tuhan, tolong catat. Nah, untuk kita bisa mengenal Dia, Yohanes 15 ayat 15 itu jawabannya. Oh, terima kasih Tuhan. Dahsyat ayat itu. Saya akan sebutkan. Saya bukan karena hafal. Tapi buat saya itu kagum kepada Tuhan Yesus. Jam-jam terakhir sebelum dia harus ditangkap, diadili dengan tidak adil, disiksa sampai mati, dikuburkan, dibangkitkan. Itu jam-jam terakhir. Mengharukan sekali, saudara. Dia ngomong begini ya, Yohanes 15 ayat 15. Sekarang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Alasannya sederhana tapi dahsyat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu. Catat. Aku, Yesus, telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Catat kata segala sesuatu yang telah aku dengar, yang telah aku terima dari Bapakku. Saya nangis, saudara. Berarti ada yang Yesus Tuhan rahasiakan gak kepada kita? Ini loh sahabat itu. Enggak ada yang dirahasiakan. Oke ya. Lebih baik bacalah supaya kuat kita ini, saudara. Yohanes 15 ayat 15. Ini dahsyat sekali. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Enggak tahu kalau hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Maaf,
yang telah kudengar dari Bapakku. Maka menurut ayat ini, saudara, Roh Kudus yakinkan kami, saya tidak tahu Bapak, di antara semua anak-anakmu, murid-muridmu, rekan-rekan sekerjamu yang mendengar pengajaran ini, baik lewat Facebook maupun lewat Zoom, yang lewat rekaman, saya nggak tahu. Yang masih ada, yang bergumul, kenapa ya aku sulit mengenal Tuhan? Bapak, biar lewat Yohanes 15 ayat 15, semua kami itu yakin kami pasti bisa mengenal Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus yang berkata kepada kami bahwa Tuhan tidak menyebut kami hamba. Karena hamba itu nggak tahu apa yang dilakukan tuannya. Tapi Yesus mengangkat derajat kami begitu tinggi. Menjadi seorang sahabat. Dan cuma satu kriteria, kami sahabatmu. Karena apa segala sesuatu yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa di surga, Tuhan sudah beritahukan semua kepada kami. Tuhan ampuni kami. Pokoknya hari ini kami mengambil keputusan. Siap kami mengenal Tuhan. Kalau kami bisa mengenal Bapa sedalam-dalamnya, maka setiap orang yang ketemu kami, mereka pun akan mengenal Tuhan. Dan kalau makin banyak orang mengenal Tuhan, maka bumi ini nggak ada yang berbuat jahat dan nggak ada yang berlaku busuk lagi dalam nama Yesus. Kiranya doa ini menyadarkan kita semua. Saya kagum pada Yohanes 15 ayat 15. Maka itu nggak ada alasan untuk kita nggak bisa mengenal Tuhan. Dia yang berinisiatif. Saya berikan beberapa contoh. Saya nggak tahu ada yang masih belum mengerti atau tidak, mudah-mudahan semua mengerti. Ada orang buka kursus masak, ya, kursus buat kue, kursus menjahit dulu ya, kursus bela diri, ya, kursus montir, ya, perbengkelan, kursus macam-macam. Saya tanya kepada saudara, walaupun bayar mahal, dengar pertanyaan saya, apakah guru itu, aduh ini kok bunyi terus sebentar ya, saya keluar dulu, mungkin ada yang saya belum matikan kali, nggak tahu. Apakah guru-guru itu walaupun kita bayar mahal, mereka memberikan semua 100% ilmu yang dia punya kepada muridnya atau tidak? Jawabannya nggak mungkin. Apalagi guru-guru bela diri. Betul, guru-guru bela diri itu nggak mungkin memberikan ilmunya semua kepada muridnya. Jawabannya apa? Karena ilmu terakhirnya itu titik mati gurunya. Loh kok dikasih semua, muridnya bisa bunuh gurunya dong. Tapi lihat Yohanes 15 ayat 15 sudah. Itu yang saya terharu. Aku nggak menyebut kamu lagi hamba tapi sahabat. Karena aku, kalau kamu hamba, kamu nggak tahu apa yang aku buat. Tapi karena kamu sahabatku dan aku sudah memberitahukan sudah segala sesuatu yang kuterima dari Bapakku. Berarti di antara Yesus dengan kita, saya nggak berkata kita dengan Yesus, Yesus dengan kita, sudah nggak ada rahasia lagi, saudara. Semua yang dia dengar dari Bapaknya, dia telah berikan kepada kita. Maka itu nggak ada alasan saya berkata lagi. Saudara dan saya tidak bisa mengenal Tuhan. Nggak ada. Karena dia sudah memberi. Ya, Hosea 6 ayat 3. Ya, Hosea 6 ayat 3. Sudah berapa kali kita baca ayat ini. Ya, ini luar biasa. Hosea 6 ayat 3. Ya, ayo kita tanggapi serius apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya. Marilah ajakan. Marilah, maaf, bukan beribadah, bukan doa pagi. Marilah apa? Bukan belajar teologi, maaf. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Jaminannya, kalau kita mau sungguh-sungguh berusaha mengenal, jaminannya, ia pasti muncul seperti fajar. Ini luar biasa. Jadi nggak ada ajakan lain kecuali ajakan untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh.
Ayo serius mengenal. Nah caranya apa? Bergaul tadi. Jelas ya? Jadi untuk bergaul, bersahabat, ingat masih remaja, masih muda dulu, ada 3. 1, nggak ada rahasia lagi. Nomor 2, saudara, siapa yang kita anggap sahabat baik kita, tolong catat. Pasti kita akan ikuti cara hidup sahabat kita. Wajar. Kita akan meniru, kita akan menyontoh apa yang dia lakukan. Bahkan ingat ya, dalam persahabatan sampai gaya model rambut pun kita mau sama-sama seperti sahabat kita. Baju kita ingin kembaran. Sandal, sepatu yang kita pakai ingin sama semuanya. Wajar enggak? Kita niru, ngikuti apa yang sahabat kita itu kerjakan. Maka ini kerinduan Tuhan. Oke, saya buktikan. 1 Korintus 11 ayat 1. Maka itu kalau kita bergaul dengan Tuhan untuk bisa mengenal Dia, saya ulangi yang pertama, rahasia nggak ada lagi, semua terbuka dan Tuhan Yesus memberitahukan rahasianya kepada kita. Yang kedua, kita akan ngikuti, kita akan niru. Oke, 1 Korintus 11 ayat 1. Begini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau saudara masih punya kitab terjemahan lama, saya masih ingat, ikutilah teladanku sebagaimana aku juga mengikuti teladan Kristus. Dan ini akibat bergaul, kita akan niru semua cara makan, menu makanan, kesukaan, semuanya. Dan itu aja. Nah pertanyaan saya, kapan kira-kira saudara berani berkata kepada orang-orang di sekitar saudara, ayat ini, hei, ikuti cara hidupku, sebab aku sudah mengikuti cara hidup Yesus. Kapan itu terjadi? Apa saja hidup Yesus? Paulus menuliskan ini kepada Timotius. Oke, 2 Timotius 3 ayat 10. Ya, dia menuliskan ini kepada Timotius, anak didiknya yang luar biasa itu. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat ini. Maaf. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Ya. Begini. Tetapi engkau, 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah, bukan akan, mengikuti 1 ajaranku, 2 cara hidupku, 3 pendirianku, 4 imanku, 5 kesabaranku, 6 kasihku, 7 ketekunanku. Jadi saudara dan saya, untuk membuat bumi tidak ada yang berlaku jahat dan berlaku busuk, maka bumi harus dibuat, ditutupi dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air menutupi dasarnya. Coba perhatikan ayat ini. Maka itu penting sekali saudara, hidup ini dicontoh oleh banyak orang di sekitar kita. Dengan 7 hal tadi. Ya, karena waktu nanti saudara ulangi sendiri. Itu penting. Ya, jadi saya ulangi, akibat pergaulan ada 3. 1, nggak ada rahasia lagi. Yesus nggak punya rahasia kepada kita. Dia buka semuanya. 2, kita menyontoh sahabat baik kita. Caranya kita ikuti semuanya. Saya masih ingat saudara, waktu saya masih SMP dulu. Saya punya sahabat namanya Singgi. Ya, Cigising nama tionghoanya. Nah dia ngasih nama saya Alexander. Saya sangat respect. Saya sangat baik dengan dia. Nah cara dia nulis itu bagus sekali saudara. Saya tuh mau belajar nggak bisa. Banyak buku-buku saya waktu masih SMP, saya minta dia yang nulis. Karena tulisannya bagus sekali. Sampai saya tuh niru cara nulis saja. Karena saya respect, saya kagum. Itu sahabat baik saya. Sampai dia memberi saya nama Alexander itu gara-gara dia. Oke, sampai sekarang kami masih kontak. Ya, teman SMP. Yang ketiga,
ketularan. Sahabat baik itu nular. Ya, kita dulu nggak punya sifat-sifat seperti itu. Tapi ketika kita punya sahabat baik, punya teman bergaul, akhirnya kita nggak sadar kita ketularan. Nah, ini salah satu bentuk konkret kita sudah mengenal Tuhan atau belum. Kalau kita bersahabat, kita bergaul dengan dia. Tolong jawab pertanyaan saya, jangan sampai salah. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, ingat Henok ya, Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Hidup bergaul, bukan hidup beragama, beda sekali. Nah, akibat ketiga, kalau kita bergaul dengan seseorang, maka kita akan ketularan orang itu. Nah, saya contoh. Kalau Tuhan mau bergaul dengan kita, bersahabat dengan kita, dan kita mau bergaul bersahabat dengan Tuhan, seyogianya istilah Melayu, seharusnya siapa ketularan siapa. Ngerti pertanyaan saya? Siapa ketularan siapa? Awas saudara bilang, Tuhan ketularan aku. Awas kamu. Seharusnya kita ini ketularan karakter Tuhan. Nggak usah banyak-banyak karakternya. Saya sebut 3 saja. 1. Tuhan pendendam atau pengampun? Tanya dirimu. Saudara pendendam atau pengampun? 2. Ya, Tuhan itu murah hati atau pelit? Jawab sendiri. Supaya nggak ada yang tersinggung. Nah, saudara pelit atau murah hati? Jawab sendiri. Yang ketiga, Tuhan itu kudus atau kudis? Maaf saya. Jawab sendiri. Nah, ini baru 3 saja. Tidak pendendam, pengampun. Hati tidak. Ya. Kudus, tidak kudis. Nah, sekian tahun kita jadi Kristen. Sekian tahun kita jadi murid Yesus. Sekian lama kita itu hidup dengan Tuhan. Sudah nular atau belum? Saya cek ini. Sudah nular atau belum sifat-sifat Tuhan itu? Maka kalau firman yang kita pelajari hari ini terjadi di hidup kita, berarti kita tuh makin kenal kepada Bapa di surga, maka nggak ada kesulitan dalam hubungan kita dengan dia. Maka kalau kita mengenal dia, maka orang-orang di sekitar kita pun akan mengenal dia. Dan kalau orang-orang di sekitar kita sudah mengenal dia gara-gara kita, dan mereka juga punya teman-teman lagi, mereka semua mengenal Tuhan gara-gara orang-orang itu, dan seterusnya, maka bumi dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, pengenalan kepada Tuhan. Maka nggak ada kejahatan, nggak ada kebusukan lagi. Pokoknya begini kriterianya, ya, supaya tidak ada kejahatan dan kebusukan. Ayo kita ambil keputusan, berusaha mengenal Tuhan. Maka kalau dibalik, mulai hari ini saya harus tahu, kalau di pekerjaan Tuhan ada kisruh, kacau, masalah uang, ya, gontok-gontokan, sikut-sikutan, rebutan warisan, rebutan aset, dan kebusukan-kebusukan yang lain, politik uang semuanya, berarti di tempat itu belum ada orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Ngeri. Ini keputusan kita untuk kita mengenal dia. Roh Kudus pasti menolong kita untuk kita mulai hari ini, dan jangan lama-lama, bisa mengenal Papa. Dan saudara dan saya bisa berkata kepada banyak orang, ikuti teladanku sebagaimana aku telah mengikuti teladan Kristus. Wih, kalau itu terjadi, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.